Pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini seperti biasanya saya akan membawakan sebuah renungan. Dan sebelum kita mulai dengan renungan, marilah kita awali dengan doa pembuka. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar kasih dan cinta-Mu kepada kami, sehingga dari tadi malam hingga pagi ini kami masih dalam keadaan baik. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai dengan permenungan kami. Kiranya apa yang ada dalam permenungan yang kami bawakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Hanya ini saja doa dan permohonan kami yang kami satukan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, katanya, "Jika engkau tidak dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh jahat yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan menyusiknya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara yang terkasih dalam Kristus, setelah mendengar bacaan tadi, marilah kita mendengarkan renungan. Renungan yang saya bawakan pada hari ini adalah komitmen dalam doa. Ketika kita masih muda, mungkin ada beberapa orang yang kita kagumi atau panutan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mencapai kedewasaan dan melanjutkan tahun-tahun kita kembali pada apa yang telah kita pelajari dan dari pengalaman, dan kita mengukir kebijaksanaan yang diperoleh selama bertahun-tahun. Namun seberapa banyak dari hikmah itu adalah hikmah manusia belaka, dan beberapa banyak dari hikmah itu adalah hikmah ilahi. Bacaan pertama menyatakan bahwa orang yang benar-benar bijaksana akan menunjukkan dengan kehidupan yang baik dan dengan kerendahan hati dalam tindakan mereka. Namun kebijaksanaan manusia yang berbelit-belit dan bengkok akan ditunjukkan dalam kepahitan, kecemburuan, ambisi, mementingkan diri sendiri, dan menutupi kebenaran. Santo Yakobus melanjutkan dengan mengatakan bahwa yang demikian itu bukanlah kebijaksanaan yang turun dari atas, melainkan hanya bersifat duniawi, hewani, dan jahat. Memang kita harus berdoa dan merenungkan apa yang menjadi prinsip dan motivasi dalam hidup kita. Apa yang kita yakini dan apa yang kita amalkan. Ya, kita perlu berdoa dan merenungkan apa yang menjadi prinsip dan motivasi kita dalam hidup, apa yang kita yakini
apa yang kita amalkan. Semoga Tuhan mendengarkan doa kita, membersihkan kita dari segala kejahatan, sehingga dengan kebijaksanaan dari hidup kita akan menjadi murni, dan kita akan menghasilkan buah cinta dalam kedamaian, kasih sayang, dan kebaikan. Semoga. Saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah mendengarkan permenuhan tadi, marilah kita menutup semua rangkaian kita pada hari ini.